Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jismawati, NIM D1 B1 20363 dari kelas E Ali Jenjang Universitas Megareski Makassar. Nah, saya membuat video ini, saya menyelesaikan tugas wawasan ilmu farmasi. Nah, dalam video ini saya membahas beberapa poin penting, yaitu poin yang pertama pengertian obat, poin yang kedua penggolongan obat, poin yang ketiga jenis-jenis obat sediaan farmasi. Pengertian obat. Obat merupakan bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar yang digunakan, itu mencegah, meringankan, menyembuhkan penyakit. Penggolongan obat. Penggolongan obat ini ada beberapa macam-macam, yaitu obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, obat psikotropika. Obat bebas terbatas ditandai berlogo warna hijau dengan tepi hitam setiap kemasan. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dengan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya paracetamol dan vitamin. Obat bebas terbatas ditandai berwarna biru dengan lingkaran hitam. Obat bebas terbatas sebenarnya termasuk obat keras, tapi masih dapat dijual beli tanpa resep dokter, tetapi dalam jumlah yang terbatas. Contoh CTM dan betadine. Nah, obat keras ditandai dengan huruf K dengan lingkaran hitam dengan berlatar belakang merah. Nah, obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter. Contohnya ranitidin. Narkotika ditandai plus dengan lingkaran berwarna merah atau dikenal juga dengan palang medali merah. Obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Pada obat ini dapat diperoleh hanya dengan resep dokter, contohnya yaitu kodein. Obat psikotropika ditandai dengan huruf K dengan lingkaran hitam dan berlatar belakang merah. Obat narkotika, obat keras alami atau sintetik, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif. Efek dari obat ini bisa mempengaruhi saraf pusat dan menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku, contohnya obat diazepam. Poin yang ketiga, jenis-jenis sediaan farmasi. Nah, di mana di sini sediaan farmasi? Sediaan farmasi adalah obat-obat tradisional dan kosmetika. Sediaan farmasi ini diantara yaitu bentuk sediaan solid atau padat. Yang kedua, bentuk sediaan semi solid setengah padat. Yang berikutnya bentuk sediaan liquid atau cair. Nah, di mana di sini dalam bentuk sediaan padat yaitu tablet, kapsul, kaplet, serbuk, pil, suppositoria. Nah, bentuk sediaan semi solid atau setengah padat yaitu bentuk sediaan ini digunakan untuk obat luar yang dioleskan pada kulit tetapi pelindungan kulit atau kosmetika. Terdapat beberapa bentuk sediaan yaitu salep, krim, pasta. Nah, bentuk sediaan liquid cair yaitu ada beberapa bentuk sediaan obat ini, antara yaitu sirup, eliksir, emulsi, dan suspensi. Nah, di sini diletakkan perbedaan bentuk sediaan ini. Mana krim adalah sediaan semi padat yang tujuan untuk penggunaan luar dengan aliran proseduplasti yang memiliki nilai Flien sangat
kecil sehingga tidak dipengaruhi oleh gravitasi yang terdiri dari dua, yaitu krim, barian dan minyak, dan basis minyak dalam air dicuci, sedangkan basis air dalam minyak berbagi basis emulien. Nah, di mana pasta adalah semi padat untuk menggunakan eksternal atau penggunaan luar dengan konsistensinya lebih kaku daripada salep dengan 20% sampai 60% padat harus, dan basis yang digunakan anhidrat larut air. Nah, di mana sirup adalah cairan yang kental dan memiliki kadar gula kelarutan yang tinggi. Setiap hampir tidak memiliki kecenderungan untuk mendapatkan kristal. Nah, di mana suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase air. Nah, emulsi adalah sediaan yang mengandung bahan obat cair atau larutan obat terdispersi dalam cairan pembawa distabilisasi dengan zat pengemulsi sulfaktan yang cocok. Sekian dan terima kasih. Itulah materi saya, semoga bermanfaat.